Saat ini, film Ant-Man and the Wasp: Quantumania sedang tayang di bioskop dan kami sarankan kalian sudah menyaksikannya sebelum menonton video ini. Dalam postingan Instagram, beberapa kali kami sudah mengatakan bahwa film ini memiliki dua adegan post-credit yang sangat penting untuk masa depan MCU. Namun kami yakin beberapa di antara kalian masih bingung dan tidak mengerti maksud dari adegan tersebut. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan membahas salah satu adegan post-credit dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Pastikan kalian tonton sampai selesai, karena meskipun video ini cukup panjang, kami yakin ada penjelasan yang memang kalian butuhkan. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts. Berbeda dengan film MCU sebelumnya, Ant-Man and the Wasp: Quantumania menyajikan dua post-credit yang sama-sama penting untuk kisah MCU ke depannya. Ya, dua-duanya sangat penting, tidak seperti post-credit kedua dari Multiverse of Madness yang terasa konyol dan membuat kita kecewa setelah menunggu sampai detik akhir. It's over. Adegan yang pertama atau yang biasa disebut sebagai mid-credit scene dalam Quantumania memperlihatkan pemandangan yang kami rasa cukup familiar bagi kalian yang sudah mengikuti kisah Kang di dalam komiknya. Ya, adegan ini memperlihatkan 3 varian Kang yang mengumpulkan semua varian Kang dari berbagai macam timeline ke dalam sebuah tempat yang sangat luas, mirip seperti stadion besar. Nah, sebenarnya apa maksud dari adegan tersebut dan siapa ketiga varian Kang ini? Untuk lebih memahami penjelasan video kali ini, kami akan membahas poin penting dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania dan tentunya menjadi spoiler besar bagi kalian yang belum menyaksikan filmnya. Sebelumnya, kita semua sudah mengetahui bahwa musuh utama dalam film ini adalah sosok Kang the Conqueror alias Kang Sang Penakluk. Musuh ini terlempar menuju alam kuantum setelah dibuang oleh varian dirinya yang lain, alasannya karena dia dianggap sebagai sosok yang sangat merusak. Dipilihnya Quantum Realm karena di sana tidak ada waktu yang berjalan dan memang berada di luar dunia yang selama ini kita kenal. Untuk itu sangat tepat jika para varian dirinya membuangnya ke tempat ini untuk mencegahnya berbuat lebih liar. Sebelum Kang sampai di alam kuantum, Janet Van Dyne diketahui terlebih dahulu sampai menuju alam ini. Kalian tentu masih ingat bahwa Janet dan Hank suaminya, keduanya adalah agen dari S.H.I.E.L.D. di masa lalu dan pasangan ini memang sering terlihat bersama ketika menjalankan misi mereka. Hal yang tidak berbeda dengan pasangan Scott dan juga Hope di masa sekarang. Untuk menyempurnakan misi mereka kala itu, Hank menciptakan kostum Ant-Man pertamanya, sementara istrinya juga dibuatkan kostum Wasp, dengan kelebihan di mana kedua kostum itu sama-sama bisa membuat mereka mengecil sampai seukuran semut. Misi pertama mereka adalah mengalahkan Elijah Starr, pria yang mencuri pim partikel, dan penyergapan mereka melahirkan sosok Ghost yang menjadi musuh utama dalam film Ant-Man kedua. Sementara misi terakhir yang mereka jalani adalah ketika pasangan ini harus menghentikan rudal balistik antar benua yang dikirim oleh Soviet untuk meledakkan Amerika Serikat. Momen ini terjadi pada tahun 1987 silam, membuat Janet terpaksa mengecilkan dirinya. Dia tidak mendengarkan larangan dari suaminya, semua dilakukan untuk merusak bom nuklir tersebut. Janet dengan sengaja merusak regulatornya, kemudian menyampaikan pesan terakhir untuk Hope yang masih kecil, dan dia berhasil melucuti rudal tersebut demi menyelamatkan jutaan jiwa. Pengorbanan ini sempat membuat Hank putus asa karena dia meyakini bahwa istrinya sudah meninggal akibat berubah menjadi sangat kecil sampai ukuran subatomik. Namun dia tidak tinggal diam, dia merasa masih ada harapan, maka sejak istrinya menghilang, dia memfokuskan pengetahuannya untuk meneliti alam kuantum, sebuah dunia di luar jangkauan manusia. Nah, kembali ke poin utama. Setelah sampai di alam kuantum, Janet mencoba untuk beradaptasi di tempat tersebut. Sampai pada suatu ketika, dia menemukan seorang pria yang juga terdampar di lokasi ini. Menyadari ada orang lain yang juga terjebak, Janet kemudian membangun relasi dengannya, dan beruntungnya pria itu memiliki mesin canggih yang bisa digunakan untuk melintasi waktu dan pergi kemana saja. Satu yang menjadi masalah, pesawat itu kehilangan kekuatan penopangnya dan membuatnya tidak dapat digunakan. Janet kemudian bersatu bersama pria itu sampai akhirnya dia berhasil membuat inti tenaga dan mengaktifkan kembali mesin tersebut. Namun, hal di luar dugaan kemudian terjadi.
Saat Janet menyentuh pesawatnya, wanita itu mendapatkan penglihatan yang mengerikan. Diketahui pesawat tersebut terhubung langsung dengan pikiran pemiliknya, maka semua yang ada di pikiran pria tersebut seketika terlintas di dalam kepala Janet. Mengerikannya, Janet mendapatkan penglihatan tentang hal-hal yang sudah dilakukan pria tersebut selama ini. Dia sudah menaklukkan banyak dunia dan menghancurkan banyak timeline atau garis waktu yang berjalan sebelum dia diasingkan di tempat yang berada di luar ruang dan waktu ini. Adegan ini mengingatkan kita pada adegan di mana Wanda Maximoff yang mendapatkan pandangan yang sama setelah dia menyentuh Ultron. Hanya saja, penglihatan Wanda belum terjadi, sementara penglihatan Janet adalah ingatan masa lalu dari pria itu sendiri. Mulai dari sana, Janet kemudian menyadari bahwa sosok ini sangat jahat dan tidak kenal ampun. Dia adalah Kang the Conqueror alias Kang Sang Penakluk. Janet kemudian memutuskan untuk melawan dan mencegahnya agar tidak bisa keluar dari alam ini. Sayangnya, Janet sempat terlambat untuk menghentikannya, membuat Kang dapat mengaktifkan pesawat tersebut dan mendapatkan kostum super canggih miliknya, sebuah kostum dengan teknologi di luar jangkauan pengetahuan manusia. Janet kemudian mengambil inti daya dari pesawat tersebut. Dia menggabungkan beberapa kepingan partikel sekaligus, membuat benda itu meledak serta berubah menjadi ukuran raksasa. Dan dengan cara ini, dia sukses menjauhkan Kang dari sumber tenaga utama yang menopang kekuatan pesawatnya. Setelah menyelamatkan banyak masyarakat Amerika dari serangan nuklir, untuk kedua kalinya, Janet berhasil menyelamatkan multiverse dari serangan Kang Sang Penakluk. Namun, membiarkan Kang memiliki kostumnya adalah sebuah bentuk kesalahan fatal. Kang memanfaatkan semua kemampuannya untuk membentuk sebuah kota besar dengan banyak pasukan dan juga teknologi canggih, dan dia menaklukkan kota yang sebelumnya sudah ada di sana, membuat penduduk asli kehilangan rumah mereka. Sampai pada tahun 2018, setelah 30 tahun berlalu, Janet berhasil diselamatkan oleh Hank. Wanita itu bersyukur bisa kembali ke dunia aslinya, namun memilih diam dan tidak mau membahas apapun mengenai Quantum Realm. Keputusan Janet untuk menutup mulut dikarenakan dia memiliki beberapa alasannya sendiri. Dunia kuantum sangat berbahaya dan membuatnya teringat dengan sosok Hank jika kembali membahasnya. Juga selama bertahun-tahun dia tinggal di sana, dia memiliki hubungan spesial dengan seorang pria bernama Krylar, yang tentu hal ini bisa membuat Hank kecewa jika mengetahui istrinya bersama pria lain. Untuk itu, dengan memilih diam dan menutup mulut, Janet bisa merasa lebih tenang. Sampai akhirnya Hope menciptakan satelit buatan yang bisa digunakan untuk melacak kondisi yang terjadi di alam kuantum. Alat tersebut justru memberikan sinyal kepada Kang dan membawa mereka masuk ke dalam alam kuantum yang sangat berbahaya. Mulai dari sinilah petualangan Scott Lang dan kawan-kawan dimulai dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Singkat cerita, pertemuan antara Scott Lang dan Kang untuk pertama kalinya menjadi plot utama yang dikisahkan dalam film ini. Kang ingin agar Scott Lang mengambil inti daya dari kapal multiversal miliknya agar dapat mengaktifkan pesawatnya kembali dan bisa melarikan diri dari alam kuantum. Kang ingin bebas karena ingin membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang sudah mengasingkannya selama ini. Satu yang perlu diingat, Kang sempat mengatakan kepada Scott Lang bahwa dia harus melepaskannya karena mereka yang mengasingkannya akan menjadi ancaman besar bagi mereka di masa depan. Hal tersebut membuat kita sebagai penonton menjadi bingung dan penasaran. Mana yang sebenarnya jahat? Apakah Kang yang muncul di film ini atau varian Kang yang hanya muncul sekilas di akhir film ini? Apakah sebenarnya Kang memiliki niat baik meskipun caranya salah dengan menghancurkan garis waktu, atau memang hal tersebut terpaksa dia lakukan untuk mencegah potensi buruk yang akan datang ke depannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terus bermunculan dan membuat kita tidak sabar untuk menyaksikan kisah sebenarnya dalam Avengers: The Kang Dynasty. Anyways, Kang pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Scott Lang yang dibantu oleh Hope pada pertarungan terakhir. Kang dikalahkan ketika dia hancur bersama dengan inti kekuatan kapal miliknya. Secara resmi, Kang yang menjadi musuh utama dalam film ini dinyatakan tewas dan tidak hidup kembali. Sama seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, meskipun Scott sudah berhasil mengalahkan Kang, dia tidak puas begitu saja dan malah cenderung overthinking. Scott sempat dihantui rasa cemas dan berpikir bahwa seharusnya dia membiarkan Kang untuk lepas dan melakukan apa yang dia inginkan. Karena akan ada ancaman yang lebih besar bagi alam semesta jika dia tidak melepaskannya dari pengasingan. Sampai akhirnya Scott bersikap biasa dan tidak lagi memikirkan hal itu, serta menganggap bahwa semua yang dikatakan Kang mungkin tidak benar. Semua cerita tentang varian dirinya yang lebih mengancam tidak diambil pusing oleh Scott Lang dan dia memilih untuk terus melanjutkan kehidupannya yang damai.
Adegan seperti ini mengingatkan kita manakala Sylvie dihadapkan dengan pilihan untuk membunuh He Who Remains atau menggantikan posisinya dalam memimpin TVA dan mengendalikan laju timeline. Sylvie yang sudah murka memilih menghabisinya karena dia sadar perbuatan jahat yang TVA lakukan saat menculiknya dan menghapusnya dari keberadaan. Sebelum tewas, He Who Remains sempat mengatakan bahwa jika Sylvie membunuhnya, maka tatanan timeline yang selama ini sudah dibangun sejajar, posisinya akan berubah menjadi bercabang di luar kendali dan menyebabkan Nexus Event. He Who Remains mengatakan hal tersebut secara jujur, dan ketika Sylvie membunuhnya, perkataan itu terbukti benar. Semua dibuktikan dengan penampakan kondisi timeline yang bercabang dan sangat kacau. Hal ini bisa menandakan bahwa perkataan Kang tentang varian dirinya yang mengancam memang terbukti benar, dan ketakutan kita serta ketakutan Scott Lang memang akan terjadi suatu saat nanti. Nah, adegan mid-credit scene akhirnya membuktikan hal tersebut dan memperlihatkan 3 varian lain dari Kang the Conqueror. Ketiga varian ini sekaligus menandakan 3 tingkatan atau 3 posisi kedudukan dari Kang yang berasal dari universe berbeda. He Who Remains memiliki nama yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti dia yang tersisa. Nama itu tidak sembarangan didapatkannya karena dia sudah mengalahkan semua varian Kang yang ditemuinya untuk memimpin TVA dan mengendalikan laju timeline secara rapi dalam satu garis lurus. Dia menjadi satu-satunya varian yang tersisa, dan itulah alasan kenapa dia dipanggil dengan He Who Remains. Dengan meninggalnya sosok tersebut, maka ratusan, ribuan, atau mungkin jutaan varian dirinya akan muncul bersamaan dengan timeline yang bercabang. Kembali ke adegan mid-credit scene, 3 varian tersebut terlihat berbicara. Mereka mendiskusikan kematian Kang yang mereka asingkan. Mengetahui kematian tersebut, 3 varian Kang kemudian sadar dan mereka mulai menyadari bahwa karakter MCU sekarang sudah mulai belajar lebih banyak tentang multiverse. Oleh karena itu, untuk mendiskusikan hal ini, salah satu pemimpin Kang memanggil semua varian Kang lainnya. Mereka datang dalam jumlah yang tidak terhitung saking banyaknya, dan mereka berkumpul di sebuah arena yang ada di alam semesta lain. Fakta bahwa semua Kang harus dipanggil meskipun mereka berasal dari timeline berbeda ini menandakan bahwa ada sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu untuk mereka diskusikan terkait dengan multiverse dan kondisinya sekarang ini. Council of Kang atau Dewan Perkumpulan Kang adalah sekelompok versi berbeda dari Kang yang dibentuk oleh Kang Prime dengan tujuan menghilangkan versi Kang yang dianggap bermasalah. Setiap ada Kang yang bertindak di luar kesepakatan atau melanggar peraturan yang sudah disetujui oleh Kang lain, maka dia harus diasingkan. Salah satu contoh yang sudah dijelaskan di dalam komiknya, meskipun memiliki sifat dan pemikiran yang berbeda, masing-masing varian Kang tertarik untuk menaklukkan suatu era atau dunia. Sifat ini sudah mutlak dan melekat di tiap benak varian Kang karena pada dasarnya mereka merupakan karakter yang sama, hanya berasal dari timeline berbeda. Dalam upayanya untuk mengalahkan atau menaklukkan suatu era, Kang seringkali berhadapan dengan Avengers dan seringkali mereka kewalahan ketika menghadapi satu anggota terkuat Avengers, yaitu Thor sang Dewa Petir. Ya, Dewa satu ini cukup menyulitkan penaklukan yang dilakukan oleh Kang, maka tidak jarang Kang selalu kalah ketika melawan Avengers akibat perlawanan dari Thor ini. Jika kalian sudah melihat drama sindiran Chris Hemsworth dengan pemeran Kang melalui via Twitter, kalian akan sadar karena memang 2 karakter ini memiliki hubungan sengit di dalam komiknya. Nah, kembali ke Council of Kang, salah satu tindakan yang mereka lakukan adalah menghilangkan versi Kang yang dikalahkan oleh Thor dan Avengers tadi. Kang Prime selaku pemimpin merasa malu dan terhina melihat ada varian dirinya yang berhasil dikalahkan oleh Thor dan juga Avengers. Solusi yang dipilih, para Kang kemudian memutuskan untuk menghilangkan varian Kang yang dianggap gagal tersebut, agar tidak menodai prestasi mereka sebagai Conqueror alias penakluk. Selama bertahun-tahun sejak dewan ini dibentuk, sudah banyak Kang yang mereka asingkan, juga mereka hilangkan, dan mereka yang terbunuh akan digantikan dengan robot cloningannya untuk mengisi posisi kekosongan Kang asli yang berasal dari suatu timeline tersebut. Contoh lain tindakan penghapusan Kang yang pernah dilakukan adalah pengasingan karakter varian Kang yang bernama Kangaroo the Conqueror atas tindakannya yang mengejek dan menghina semua varian Kang. Hal tersebut mungkin bukanlah masalah besar, tapi hukuman pengasingan tersebut harus diterima karena menyangkut peraturan dewan tersebut. Hal serupa bisa saja terjadi dengan Kang yang sudah dikalahkan oleh Scott Lang. Dia diasingkan mungkin karena dianggap mengecewakan, memalukan, tidak berguna, atau mungkin menodai gelar Conqueror yang melekat selama ini.
Karena Quantumania adalah film membuka fase 5, maka alasan utama kenapa Kang diasingkan masih belum disebutkan, dan semua akan dijelaskan pada proyek film atau serial yang akan datang. Uniknya, Marvel seringkali membuat perbedaan antara komik yang dijadikan referensi untuk film mereka. Dan hal serupa juga terjadi dengan Council of Kang. Kita bisa melihat 3 varian dari Kang yang terlihat berdiskusi di sana. Di posisi tengah, ada penampakan yang mirip dengan Immortus dengan ciri-ciri topi tinggi yang dipakainya. Hal ini sudah berbeda dengan versi komik karena Immortus bukanlah anggota dari Council of Kang, apalagi menjadi 3 orang varian yang berperan penting dalam terbentuknya tim ini. Immortus sejatinya adalah varian Kang yang telah berhenti melakukan penaklukan dan lebih terfokus untuk melindungi garis waktu untuk para Timekeepers. Di MCU, posisi ini sudah diambil oleh He Who Remains dengan moral dan ideologi yang baik jika dibandingkan dengan varian lain. Sementara Immortus versi MCU terlihat seperti dia adalah pemimpin Council of Kang. Dalam mid-credit scene, dia menyebut bahwa Avengers menjadi masalah besar karena mereka sudah menyadari tentang multiverse atau semacamnya. Mungkin pemimpin Council of Kang tersebut akan menjadikan Avengers sebagai musuhnya karena dia melihat mereka sebagai ancaman terhadap timeline, hal yang juga terjadi di dalam komiknya. Hal ini memang sedikit membingungkan, tapi satu yang perlu kalian ketahui, Immortus adalah versi Kang yang sudah sangat berhubungan erat dengan masa depan. Bahkan bisa dibilang lebih berbahaya daripada Kang sendiri karena penguasaan waktu yang dimilikinya. Kemudian anggota inti berikutnya adalah sosok Kang yang dikenal sebagai Ramatut. Dia memiliki ciri khas dengan mengenakan pakaian ala pemimpin zaman Mesir kuno. Di dalam komik, varian Kang ini sebenarnya adalah sosok yang sempat mengunjungi zaman Mesir kuno, di mana dia menjadi Firaun bernama Ramatut di sana. Namun, dia akhirnya dikalahkan oleh sejumlah karakter seperti Fantastic Four, Apocalypse versi muda yang kemudian menggantikannya sebagai Firaun, Dewa Bulan Khonshu, Doctor Strange, dan tentunya para Avengers. Dan untuk anggota ketiga, kami masih belum bisa mengetahui secara pasti siapa karakter tersebut, mengingat hanya sedikit bukti yang diperlihatkan. Kita menyadari sosok terakhir dari ketiga varian Kang terlihat mengenakan baju besi mirip seperti Iron Man, dan kita bisa berasumsi bahwa dia adalah sosok Iron Lad yang sudah dewasa. Iron Lad sendiri adalah varian termuda dari Kang yang kembali ke masa lalu dan bergabung dengan Young Avengers untuk mencegah dirinya menjadi Kang di masa depan. Karakter ini juga menjalin hubungan romantis dengan Cassie, sebuah referensi yang mungkin akan diadaptasi di masa depan nanti. Namun, sama seperti dengan Immortus, Iron Lad tidak pernah menjadi bagian dari Council of Kang di dalam komiknya. Tidak ada alasan baginya untuk menjadi seperti itu karena dia selalu berusaha menjadi pahlawan dan menghindari menjadi Kang. Mungkin varian Kang ini hanya terinspirasi dari karakter Iron Lad dan sebenarnya adalah karakter baru dengan penjelasan yang sama-sama kita tunggu. Nah, setelah melihat adegan mid-credit scene, kita bisa menyadari bagaimana gambaran yang akan terjadi dalam film Avengers The Kang Dynasty nanti. Ada sebuah teori menarik yang mengatakan bahwa Avengers 5 nanti akan mengadaptasi komik berjudul Avengers Forever. Plot utamanya di mana Kang harus merekrut Avengers dari timeline yang berbeda untuk membantunya dalam melawan Immortus. Kenapa kami membahas teori ini? Alasannya sederhana. Ant-Man and the Wasp Quantumania sudah menetapkan Kang the Conqueror yang diasingkan oleh Immortus sebagai Prime Kang atau pemimpin Council of Kang versi MCU, yang berarti sudah ada konflik yang terjadi antara Kang dengan Immortus. Mungkin alasan Immortus mengasingkan Kang adalah karena varian Kang ini berusaha untuk mengubah masa depannya agar tidak berubah menjadi sosok Immortus, sosok yang lebih dominan daripada Kang lainnya. Oleh karena itu dia diasingkan dan dijauhkan agar tidak mengganggu sosok Immortus. Dan ada satu hal yang menarik. Jika benar Avengers The Kang Dynasty terinspirasi dari event Avengers Forever, ini bisa menjadi sebuah cara yang efektif untuk kembali mendatangkan Robert Downey Jr. sebagai Iron Man dan Chris Evans sebagai Captain America. Mereka akan datang dari universe atau timeline berbeda, menjadikan sebuah comeback yang pasti dinantikan oleh semua penggemar. Ini bisa menjadi sebuah pancingan untuk memicu hype Avengers 5 nanti. Dan itulah penjelasan dari mid-credit scene film Ant-Man and the Wasp Quantumania versi kami. Apakah kalian sudah memahami penjelasan dalam video ini atau kalian masih bingung dan ada hal yang mengganjal di benak kalian? Jangan malu-malu, silahkan curahkan di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian video yang menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya. It's over!